Selamat datang di ruang investigasi. Maraknya gerakan LGBT di Indonesia dengan terbukanya gerakan sebagai identitas. LGBT dianggap sebagai gangguan ataupun penyakit yang dapat disembuhkan. Seorang remaja di Kota Bandung membagikan kisah nyata kepada kami tentang kesaksian sebagai seorang LGBT. Investigasi kali ini sangatlah menarik. Dengan menutup identitas pelaku, kami akan menggali bagaimana kehidupan sebagai seorang remaja LGBT. Keluarga ya, kalau mau bongkar-bongkaran sih, keluarga aku tahu. Keluarga aku tahu reaksi mereka gimana. Ya marah banget sampai aku, sorry to say, diusir dari rumah. Habis itu kayak, oh ya udah, berarti jalan aku bukan di rumah. Untungnya aku bisa kerja, udah lulus sekolah, jadi aku kerja dan hasil kerja aku juga masih aku kirim kok buat mereka. Susah hidup di Indonesia itu susah banget, jujur. Kayak takut ngelakuin apapun itu takut, mau gini takut, mau kesana takut, mau ngelakuin, jadi nggak bebas gitu loh kalau hidup di Indonesia. Cuman kita harus pintar-pintar kita lah, gitu kan kalau misalkan mau bergaul. Apalagi aku punya teman-teman deket nih, teman-teman deket aku tahu kalau aku kayak gini. Kalau misalkan teman-teman yang sekedar kenal itu kayak ya udah selewat doang, cuman kenal covernya doang, nggak sampai dalam-dalamnya juga. Faktor faktor menjadi seperti ini mungkin aku bisa bilang karena faktor dari keluarga aku ya. Sorry to say juga, mama aku pernah ngegap mama aku. Dia main sama buci. Buci itu kayak sebutan perempuan tapi dia role-nya sebagai laki-laki gitu kalau dalam hubungan lesbi seperti itu. Jadi aku lihat itu dan entah suges apa gimana, jadi kayak ke akunya tuh kayak, oh berarti aku kayak gini ya, oh berarti aku kayak gini ya gitu loh. Terus apa sih, karena mungkin orang tua aku pengen anak perempuan kali ya, tapi lahirnya laki-laki jadi seperti ini gitu loh. Apalagi aku anak tunggal, nggak punya adik, nggak punya kakak, jadi kayak semua dititik beratkan ke aku gitu. Nah, untuk itu tercipta dari mananya, mungkin kalau aku pribadi dari lahir mungkin ya, karena ya itu yang tadi aku bilang sebelumnya. Pertama, aku ngegap mamaku seperti itu. Kedua, mungkin keluarga aku atau orang tua aku pengen anak perempuan tapi lahirnya laki-laki. Dari situ sih. Kalau dari lingkungan enggak sih kalau kata aku. Gimana diri kita aja. Kalau misalkan kita memang gampang kehasut, gampang mengikuti arus, ya mungkin dia bisa belok gitu, dia bisa masuk kaum LGBT. Tapi kalau misalkan dia memang pendiriannya kuat, dia nggak akan bisa kok. Maksudnya kayak aku punya temen, dia straight, sampai sekarang dia masih straight kok. Walaupun bercandanya kadang suka melenceng dikit, gini dikit gitu kan. Cuman dia masih straight kok. Masih aku jaga malam, walaupun ada teman-teman yang lain nawarin buat pacaran sama ini. No 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 no. Dia teman aku, my best friends. Nggak akan aku jebak ke hal seperti itu. Pertama kali menyadari itu aku dari SD, bisa dibilang dari SD karena di situ waktu zaman-zamannya warnet kan. Baru ke warnet, aku pertama kali ke warnet. Terus awalnya memang mau main game kan, biasa bocil-bocil main game. Tapi kayak penasaran gitu loh, ngetik di website, titik linknya ini kan. Pas dilihat kok lucu, kok seru, kok pengen gitu kan. Jadi kayak
Akhirnya setiap ke warnet selalu buka dulu dan langsung main game. Hmm, kalau anak aku LGBT ya, pertama aku nggak akan ngebiarin anak aku apa yang aku alami sekarang. Kayak misalkan diusir, no, aku nggak akan kayak gitu. Jadi aku bakal support dia, bakal ngedukung dia, ngerangkul dia, mengayomi dia, walaupun konteksnya negatif ataupun salah di mata orang lain, di mata agama mungkin kan. Tapi karena itu darah daging kita sendiri, anak kita sendiri, kalau bukan dari kita orang tuanya, siapa lagi? Itu sih pesan aku. Pesan dan kesannya, keep fighting. Kita berjuang bersama-sama guys. Walaupun banyak banget di luar sana homofobik yang nggak suka sama kita, yang menganggap kita itu penyakit, bahkan kayak harus dijauhi seperti corona, ya nggak sih, kayak lo berteman sama orangnya, bukan sama orientasi seksnya. Kayak lo ngapain sih lo berteman tapi kayak mentingin orientasi seks seseorang? Kalau udah nyaman, udah sefrekuensi, udah nyambung, ya lo mau ngapain lagi? Ya udah berteman aja, nggak akan langsung weak kan? Nggak kan? Ya udahlah, let it flow, jalanin aja, keep fighting. Bagaimanapun juga, LGBT ini menjadi salah satu hal yang tabu di negeri ini. Dengan adanya video ini, membuka sedikit wawasan untuk mengetahui hal tabu tersebut. Demikian, ruang investigasi.